Tunggu bentar ya, gue mau mesen kopi dulu. Oh iya, boleh dong. Hai Gorbi. Ya. Halo. Hai. Apa kabar? Baik. Gimana kabarnya di Jakarta nih? Situasi Baik. COVID habis apa sih? Kayaknya lockdown juga kan? Nggak lockdown banget. Jadi sekarang kita kalau di daerah Jakarta, terutama Jakarta Selatan gitu-gitu namanya PSBB transisi. Jadi kita udah boleh beraktivitas tapi dengan protokol new normal gitu. Kalau di sana gimana? Kalau COVID waktu pas itu kita kayak lockdown, nggak lockdown banget, orang nggak boleh keluar sih. Cuma kalau kita beli esensial itu masih boleh. Terus kalau ke dokter atau ke apotek itu juga masih boleh. Oh. Terus abis itu kayak udah 2 bulan terakhir udah boleh restoran udah boleh buka, coffee shop buka, terus baru bertahap salon, terus terakhir ini baru kayak gym gitu baru boleh buka. Gua kebetulan tinggal di Frankfurt. Di Jerman udah baru kemarin tahun 2010 sampai sekarang. Terus ya, dulu awalnya gue mau kuliah di sini, cuma kayak kuliahnya terlalu susah. Jadi gue masuk culinary school, terus culinary school sekarang gue jadi chef di Frankfurt. Di restoran Bitlabu namanya, ada. Bitlabu. Kopi. Di Jerman orang pada suka ngopi itu apa sih? Di Jerman kita nyebutnya Schwarze Coffee. Kayak kopi hitam doang biasa gitu sih. Oh, hitam. Cuma gue nggak tahu komposisinya berapa. Biasanya cuma kalau teman-teman gue mesen antara espresso sama Schwarze Cafe, udah itu doang. Oh gitu. Kalau yang cappuccino mungkin kalau apa ya, kayak kita habis break makan siang, terus habis itu kerja bentar, terus baru cappuccino. Kalau nggak lagi panas-panas gini, kalau di sini kan summer kan biasanya mintanya ice cafe gitu. Ya kopi, kayak cappuccino dikasih es batu aja gitu. Nah, hari ini kita akan dengerin Gorbi membahas coffee shop favoritnya Gorbi di Frankfurt nih. Nah, ini akan menjadi menarik banget sih, karena maksudnya umumnya orang-orang kan mungkin banyak yang tahu di Jerman itu coffee shopnya itu yang ada di Berlin. Dan mungkin kita akan cerita-cerita sedikit ya, kira-kira coffee scene di sana tuh gimana, kopi-kopi favorit mereka, dan mungkin kita akan gali sedikit lagi lebih dari makanannya juga. Hari ini kita akan bahas 5 coffee shop favorit. Nomor 1 nih tempat yang lagi gue datengin, namanya ini nih, kalau bisa dilihat, Hoppenwort and Ploch. Oh, Hoppenwort and Ploch. Oke. Ya, ini nomor 1. Nomor 1. Kenapa lo suka dia? Selain dia distributor, maksudnya di restoran yang tempat gue kerja juga dia yang distribusin. Dia juga tempatnya gue suka, kayak gimana ya? Kayak potri-potrinya bagus, terus dia pakai barang-barang yang dibikin dari Frankfurt. Yes. Ya, lucu banget. Kayak lebih matte dan robust aja. Iya. Bisa lu taruh di dishwasher. Dia lambangnya yang ini nih. Kalau kalian bisa lihat tanda ini nih. Wow, nice. Ini kan. Kalau di sini lo pesen apa? Yang pakai cappuccino. Cappuccino seringnya gua. Terus karena desain coffee shopnya menarik dan modern, jadi gue suka kesini kadang kalau ada teman gue datang dari mana gitu, sekalian nunjukin daerah sekitar sini kan kayak New Old Town-nya Frankfurt. Bagian turis banget. Dia juga belum ada setahun nih di sini, kayak baru 6 bulanan gitu. Ini lo di daerah apa sih namanya? Di New Altstadt, di Neue Altstadt. Jadi kayak ya di tempat turisnya Frankfurt. Ya, jadi dulu nih udah dibom sama pas perang. Terus hancur. Terus dibangun mungkin nggak indah. Terus dia ada revitalisasi yang kayak berapa tahun lama banget.
Terus nih kayak baru 2 tahun terakhir dibuka. Jadi makanya bangunannya kelihatan masih modern. Cuma dia dijaga bentuknya. Ya. Gitu. Terus yang kedua itu ada namanya Bunca. 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 Kayak Instagram. Iya. Nah, di sana kopinya itu gimana ya? Kayaknya membedakan susunya deh. Dia kayak di sana lebih creamy dan gak se-strong di ini Open World. Kita biasanya nyebutnya Hoplo. Jadi dia lebih kecil dari ini. Tempatnya juga lebih beda. Dia lebih di distrik orang-orang kantor. Itu kalau kalian tahu Frankfurt, tepat banget di bawahnya gedung Commerzbank. Ada skyscraper di Frankfurt yang paling tinggi yang lampunya warna kuning kalau malam, di bawahnya situ. Itu juga enak banget. I see. Ya. Nah, kalau gue mau yang kayak V60 atau filter cafe atau enggak cold brew, gue perginya ke Holy Cross. Ini juga ada di depan sana kayak ya 5 menit walk gitu. Nah, di sana tuh kopinya lebih gimana ya? Gue biasa sih kalau minum kayak lagi panas banget gitu, gue sukanya lebih suka yang kayak lebih gimana ya? Lebih apa sih? Lebih light. Kalau ini kan pakai krim terlalu berat. Jadi kayak cuma dia di cold brew, es batu, gelas tumbler yang gede yang kayak buat whisky gitu sama potongan kulit jeruk. Si Mark Wins kalau lo tahu. Tahu. Dia pernah Mark Wins pernah ke Frankfurt. Videonya dia paling terakhir dia ngopi di tempat itu. Si Holy Cross ini. Iya. Yang keempat ada namanya Bonnery. Bonnery itu kayak di daerah. Terus kalau di tempat itu kayak lebih buat brunch. Kalau lu mau ada makan siang sedikit gitu tuh bisa. Dia tempatnya nggak terlalu turisti. Dia kayak tempatnya di suburb Frankfurt. Jadi yang lebih ke orang-orang Frankfurter. Sama-sama kopi-kopi kayak gini yang ngerosnya yang masih kecil-kecil. Roastery-nya. Apa sih namanya roastery itu? Petani-petaninya gitu. Iya. Jadi dia bukan yang pakai yang massive. Oke, moving on ya. Tadi list coba deh. Yang kelima. Terakhir apa sih coffee shop? Yang kelima namanya Coffee Walkers. WACKERS. Itu coffee shop ya gue nggak tahu. Kayak dia paling tua di Frankfurt. Kayak udah gimana ya? Itu kayak salah satu establishment di Frankfurt gitu, kayak yang udah dari nenek-nenek. Terus gue tau kopi itu dari teman gue yang dulu dia pas kecil diajak sama mama papanya ke situ. Ya jadi di situ kayak standar coffee shop gede, coffee shop banyak di Frankfurt, tapi cuma setahu gue di Frankfurt doang. Terus dia ngerosnya juga di tempatnya sendiri itu, di gedungnya itu. Dan dia juga serve breakfast and lunch, jadi kayak brunch gitu. Ya standar coffee shop, cuma ya kayak institusi ya namanya. Institusi di Frankfurt lah. Gitu. Gue juga mungkin setahun sekali, 2 kali doang ke situ. Gak sesering yang di sini. Dia tuh desainnya kayak tua banget. Gimana ya? Kayak old school. Kalau di sini kan kayak clean, straightforward, kayak minimalis gitu kan. Ya, buat yang lebih ke anak muda. Terus ya, kalau yang Walkers tuh kayak lebih buat family, buat hari Minggu, buat nenek-nenek, kakek-kakek gitu-gitu. Marketnya udah mulai agak beda. Oke. Menarik iya. sih. Kalau di sana itu mereka biasanya dari mana sih? Kopi-kopinya mereka tuh semua, gue punya teman kerja di kayak startup kopi di sini yang ngeregulasin kopi di, nggak tahu di Jerman atau di Frankfurt. Kopi-kopi di Jerman itu banyak dari Kolombia, ada juga dari Indonesia gue lihat. Banyak, pokoknya ada yang dari Sumba, ada yang dari Aceh. Gue pernah lihat. Ini kopi yang ini, ada yang bukan di Indonesia ya, cuma dari Timur Leste ada. Cuma waktu itu gue pernah lihat dia dari Indonesia, ada juga. Terus Latin Amerika banyak, Afrika juga. Terus gue pernah nyobain juga kopi-kopi dari daerah
apa itu Syria, Sudan apa Syria gitu, daerah-daerah perang situ. Yeah. Waktu pas itu gue di Düsseldorf ada coffee shop, terus gue nyoba kopinya itu dari antara Sudan apa Syria, terus mereka bilang iya ini dari daerah war zone, jadi dia kuantitinya sedikit, terus terasa kopinya juga enak, menarik. Jadi setiap kopi itu kayak punya karakter sendirinya kan, kayak depth-nya atau rasa acidity-nya atau fruity atau lebih yang ya mungkin lo lebih tahu kopi daripada gue juga cuma penikmat kopi biasa. Penikmat kopi. Jadi kayak ya. Mereka roasting style-nya biasanya apa sih? Kayak apakah banyak yang suka dark atau yang kayak light atau yang? Kalau di Eropa ini, setahu gue, sepenglihatan gue mereka lebih ke dark ya. Soalnya dia kayak kiblatnya kayak lebih ke kopi Itali. Oh, Itali culture kopinya kan juga lebih kuat daripada Jerman kan. Dikit-dikit kopi, dikit-dikit kopi. Si Boneri itu terkenal dengan branch-branchnya gitu, makanya enak loh. Ya, sini kan orang Eropa udah lebih memperhatikan apa yang asupan buat mereka gitu. Jadi ya kayak bio, vegan, nggak pakai pestisida gitu-gitulah. Jadi kalau di tempat Bonri itu yang lebih kayak gitu. Jadi lu tahu nih telurnya dari mana, misalnya saladnya dari farmernya siapa gitu-gitu. Bowl, rice bowl, quinoa bowl, bukan rice bowl yang kayak rice pakai salted egg gitu-gitu, ya rice bowl kayak ini nasi terus ada misalnya veggie sayurnya apa, kale atau tofu atau apa gitu. Udah lebih emang benar sehat gitu. Banget ya, caranya mikirin sehat, tapi mereka harus mikirin sourcing-nya dari mana juga ya. Iya, soalnya semakin kesini banyak kayak campaign yang bukan memboikot ya, kayak mengurangi konsumsi mass produk yang kayak industrial meat, industrial vegetable, bad labor. Banyak kan sayur-sayuran misalnya murah harganya cuma ditanamnya di Spanyol, di mana yang harga labornya murah. Terus mereka kayak cuma dibayar berapa sayur, misalnya 1 kilo paprika harganya cuma €1 gitu. Padahal pakai pestisidanya yang beracun, terus orang disuruh gituin pestisidanya nggak pakai mask gitu-gitulah. Yang nggak terlalu bagus buat environment-nya juga gitu. Kalau secara waste kayak packaging itu mereka benar-benar udah kayak jaga environment nggak pakai plastik nggak sih, atau kayak apa sih, atau mereka paper cup-nya yang bisa di recycle atau gimana gitu, gimana sih kerannya di sana? Kalau di sini itu yang pakai plastik gue nggak pernah lihat, setahu gue ya. Cuma di sini tuh minimal pakai paper cup atau pakai cup yang plastik daur ulang, cuma yang lu bisa beli terus lu keep, atau kalau lu tukerin ke coffee shop manapun atau ke bio supermarket gitu, namanya Recup, RECUP, ada itu kayak apa sih namanya, startup gelas-gelas gitu yang dia udah masuk coffee shop, masuk bakery gitu-gitu. Jadi kalau lu punya cupnya itu bisa lu bawa pulang, lu pakai. Jadi itu biasanya kayak plastik yang udah didaur ulang, cuma safe buat food gitu, food grade. Jadi kayak lu bayar €1 atau €1,5, gue lupa deh, tergantung gedenya gitu. Nah nanti cupnya itu bisa dipakai terus, antara lu bawa pulang atau misal lu bawa nih, terus besoknya lu balikin lagi, terus lu dikasih yang baru, yang bersih gitu. Terus yang punya lu yang kotor dicuci sama dia, terus disimpan lagi gitu. Oh gitu. Jadi itu bisa iya. pakai ke setiap coffee shop gitu ataupun bisa. Dan juga kalau di Jerman kan kalau botol-botol bir atau botol-botol soft drink, minuman mineral, air mineral, mereka ada stikernya gitu yang ada duitnya. Jadi setiap kita beli, misalnya gue beli contoh Aqua di sini harganya 1.000. Cuman sama Jerman, pemerintah Jerman tuh ditambahin kayak 1.500 gitu. Jadi 500-nya itu buat botol plastik. Kalau botol plastiknya nggak lu tuker lagi, 500 lu hilang. Kalau lu tuker lagi, 500 lu balik lagi. Jadi supaya kita nggak buang sampah sembarangan.
Itu tapi gue seneng sih dengar cerita itu, menarik sih itu. Menurut gue ide-ide itu ya nggak usah nunggu pemerintah sih, kalau kita bisa merealisasikannya bareng-bareng mungkin sesama coffee shop atau restoran mungkin bisa dicoba sih ya hal-hal seperti itu. Bisa, pasti bisa lah. Iya. Ini mau gue ajak jalan nggak? Mau dong. Gue mau liatin sekitarnya. Nutup apa video kita, coba lo ajak kita jalan-jalan dulu dong dikit. Tunggu bentar ya, ini gue liatin coffee shop di depannya ya. Lo kasih lihat dong fasadnya si coffee shop. Nah, jadi dalamnya kayak gitu. Oh, jadi mostly coffee shop di Frankfurt tuh sekecil-kecil ini ya? Gak ada yang gede? Iya, ini kan kayak baru buka nih, terus mesti jaga jarak, dalamnya tuh kayak gini. Aduh, protokolnya bagus banget, jadi benar-benar saling jaga. Karena di dalam soalnya sempit juga ya, terusnya kayak aja. Kosong. Oh ya, kosong. Itu sofa ini. Jadi ordernya di sana. Jadi kita juga bisa duduk di sini kalau mau. That's so nice. Yang di seberang itu apa sih, restoran-restoran ya? Kalau di seberang sini restoran Jerman. Ini gue sambil jalan aja nggak apa-apa, mau ke coffee shop. Dankeschön. Ciao. Restoran Jerman. Terus di depan sana ada apa ya, butcher yang jual daging. Terus karena di daerah Frankfurt itu Hessen kan, dia banyak wine. Jadi ini di depan kita kayak wine bar gitu. Oke. Oke, thank you Gorby udah diajak jalan-jalan dan ngobrolin tentang 5 coffee shop favorit lo. Sure. Thank you. Gue juga thank you diajak ngobrol dan bisa ngasih informasi ke kalian semua. Oke? Terus sih. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sampai ketemu. Of course. Bye. Oke, bye.